Oke, selamat sore. Ayo kita ngopi sore sambil ngomongin tentang NoFap. NoFap nggak akan bikin kamu bisa melayang. NoFap nggak akan bisa bikin tubuh kamu itu terbang. Ya, secara logika memang nggak akan bisa. Tapi NoFap bisa mengajarin sebuah hal. Mengajari sebuah hal yang bermanfaat dan sangat-sangat penting untuk dirimu. Terutama kalau misalnya kamu masih muda, usia 20-an, usia 30-an gitu ya. Dan ya, kalau mengingat kembali kenapa aku dulu tertarik dengan NoFap, itu karena ya pertama aku punya problem dengan kecanduan itu ya. Dan aku tertarik dengan beberapa manfaat-manfaat dari NoFap. Ya kayak diantaranya, aku kalau misalnya kamu menjalankan NoFap 90 hari ya, ada timeline seperti Goku itu loh. Timeline kamu bisa memiliki suara yang tebel, kamu bisa memiliki kepercayaan diri, terus apa lagi? Kamu bisa berotot. Ada juga klaim yang sebenarnya itu di luar logika, yaitu kamu bisa terbang, kamu bisa levitasi, yang dimana itu sebuah hal yang sangat-sangat konyol itu ya. Tapi itu cukup berhasil untuk membuat orang-orang tertarik untuk menjalankan NoFap. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, setelah bertahun-tahun, ya itu hanya sebuah perumpamaan lah. Ya, NoFap mungkin bisa bikin kamu benar-benar terbang. Kamu bisa terbang, tapi dengan cara kamu mengalihkan fokus kamu belajar apa ya? Fisika, kamu belajar mesin, kemudian kamu bikin jetpack kamu sendiri, kayak yang di GTA itu. Ya, alhasil kamu bisa terbang kan? Karena kamu membuat sesuatu, kamu bikin jetpack. Nggak tahu caranya gimana, tahu kamu cari di YouTube cara bikin jetpack gitu. Ya barangkali bisa kamu jadi seorang penemu karena kamu memfokuskan energi kamu menjalankan NoFap, kamu jadi berhenti dari pornografi, masturbasi, kamu tidak membuang-buang energi seksual kamu fokuskan pada sesuatu yang berguna, kamu bikin sesuatu, ya akhirnya kamu bikin jetpack beneran dan kamu bisa terbang. Ya itu ada salah satu contoh ketika kamu benar-benar bisa memfokuskan, kamu menggunakan energi seksual kamu ketika kamu menjalankan NoFap. Dan klaim-klaim seperti kayak kamu bisa bikin, NoFap itu bisa bikin suara kamu tebel, bikin kamu berotot. Ya itu secara marketing dari NoFap itu udah berhasil. Tapi realitanya ternyata tidak seindah itu gitu. Karena kalau kamu pengen badan berotot ya kamu harus nge-gym. Kalau kamu pengen terbang, yang secara hukum fisika, itu kan kita tidak bisa ya kalau misalnya kita terbang. Caranya gimana kita bisa terbang? Kita kan nggak punya sayap gitu kan. Tapi kalau kita bikin mesin, kayak jetpack tadi, kita bisa terbang. Oke, kita bisa keliling kota, kita bisa berkunjung ke rumah Pak Prabowo tanpa harus melewati penjagaan ketat. Tapi nggak tahu ya, apakah di atas itu juga ada yang penjagaan dari atas gitu ya. Kalau misalnya lewat daerah presiden kemudian ditembak itu, ya nggak tahu. Barangkali mungkin ada juga gitu. Dan kalau misalnya kamu yang suara tebel tadi itu secara genetik itu nggak akan bisa orang yang pada dasarnya keturunan orang yang suaranya nggak berat, tiba-tiba dia punya suara berat gitu ya. Ada orang loh yang tidak melakukan NoFap, tapi kalau pada dasarnya genetiknya berat, ya udah suaranya tuh memang berat gitu loh. Ya tapi secara marketing itu udah bisa mengajak orang untuk melakukan hal yang baik gitu ya. Pada intinya kayak gitu, cuman kalau kamu masih di awal NoFap, jangan terlalu berekspektasi besar pada NoFap ini. Karena kalau kamu lihat NoFap timeline yang mengatakan bla 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 seperti itu, kemudian kamu lihat timeline Goku kayak gitu, ya kamu siap-siap kecewa aja gitu. Kamu siap-siap kecewa. Karena kalau kamu tidak melakukan suatu hal yang kamu inginkan di situ, kamu pengen percaya diri tapi kamu nggak pernah melatih kepercayaan diri kamu. Kamu pengen bisa public speaking tapi kamu nggak pernah melatih public speaking kamu. Ya, NoFap 100 hari, 200 hari ya sama aja gitu ya, kembali lagi. Dan bukan berarti kemudian aku mengatakan NoFap itu nggak penting ya, kembali lagi. Seperti yang ku bilang di awal. Bentar, kita minum dulu ya. Dari tadi cuma dianggurin. Ini Denko dan kopi. Kita ngopi sore kali ini dan
Ini kamu bisa lihat sudah ada sedikit yang belum teraduk dengan sempurna, tapi nggak apa-apa lah, daripada kemarin. Kita minum terlebih dahulu. Cheers. Kamu juga bikin kopi lah ya. Tanpa gula tambahan, karena kalau Denko kan memang dia gurih lah ya, nggak manis tapi memang ada gulanya. Ya, jangan terlalu manis juga. Cheers. Bikin thumbnail dulu. Oke, manfaat terbesar dari NoVap adalah yang aku juga merasakan ini. Kalau kamu memang benar-benar pengen menjalankan NoVap, fokuslah pada satu manfaat ini. Manfaat ini adalah NoVap akan melatihmu untuk terbiasa dengan delay gratification atau kesenangan tertunda. Itu dia. Sebenarnya NoVap itu fokusnya untuk melatih disiplin kamu menunda kesenangan. Alih-alih kamu tuh setiap kali stres, setiap kali kamu kesepian, kamu buka handphone kamu buka bokep, kamu melakukan masturbasi. Kamu menahan diri kamu ibaratnya itu tidak menyentuh hal-hal tersebut. Kamu mengalihkan energi kamu melakukan sesuatu yang sifatnya kepuasannya itu, kesenangannya itu tertunda. Contoh kayak apa ya? Kayak baca buku. Kamu baca buku satu lembar pasti akan ngantuk, pasti akan ngerasa manfaatnya tuh tidak instan seperti kamu melakukan masturbasi itu ya. Kalau masturbasi kan rasanya nikmat banget kan. Apalagi kalau misalnya sudah ejakulasi, wah enak banget. Tapi itu adalah kepuasan instan itu loh. Itu adalah kepuasan instan. Lain halnya kalau misalnya kamu baca buku, investasi waktu kamu baca buku, investasi kamu kayak belajar sesuatu, itu baru bisa dinikmati mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Oh, ternyata aku pernah baca buku ini, harusnya kayak gini. Itu bisa kamu manfaatkan di jangka waktu yang lama. Dan ya itu dia, kesenangannya itu tidak langsung seketika, tapi kayak pelan-pelan dibangun kayak gitu. Nah, NoVap mengajarkan hal tersebut dengan cara kamu beralih dari kebiasaan buruk itu membangun kebiasaan yang baik. Kayak workout. Workout itu kamu workout sekarang, kamu push up sekarang. Ya mungkin kayak ini agak ngepam lah ya, dadanya agak ngepam. Tapi kamu nggak akan bisa mendapatkan hasil seketika langsung. Kamu misal katakanlah kamu berat badannya agak obesitas tuh ya. Kamu overweight. Kamu push up lah 5 kali, 10 kali gitu ya. Kamu lihat kaca masih sama aja. Tapi kalau kamu push up selama katakanlah 10 repetisi aja, tapi kamu menjalankan itu selama 6 bulan, aku yakin pasti akan ada perubahan dalam otot kamu asal kamu konsisten setiap hari. Jadi kamu kayak nyicil gitu loh. Oke, yang penting aku push up. Pasti akan ada perubahan dan ya itu dia. Itu dia hasilnya. Hasil yang secara berbulan-bulan baru kamu sadar, oh ternyata hasilku push up setiap hari itu kelihatan gitu ya. Nah itu bedanya dengan aktivitas PMO. Aktivitas PMO itu secara instan. Kamu buka handphone, apalagi sekarang internet cepat ya. Kamu buka handphone, cari bahan, ketemu, kamu lakukan aktivitas tersebut, kamu kokang batang, udah nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit bahkan, kamu udah mendapatkan hasilnya. Nah, NoVap melatih kamu untuk mau berinvestasi pada kesenangan yang tertunda. Itu dia. Dan percayalah, kesenangan yang tertunda itu akan membantumu di kehidupan yang modern ini. Karena mostly, kebanyakan, 90% pria itu mereka kecanduan dengan hal-hal yang berbau instan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena sekarang apa yang ada di handphone mereka itu isinya sosial media yang sifatnya pendek, video pendek. Mereka scroll sampai itu. Dan jika dirimu sudah nonton sampai menit ke 941 ini bukti bahwa kamu adalah 10% pria yang punya fokus yang sangat-sangat baik. I respect for you gitu ya.
Beneran ini, karena kebanyakan orang lah, aku nggak nyebut pria aja itu ya, kebanyakan orang itu cenderung akan mencari stimulasi, selalu mencari kesenangan instan. Makanya dia scroll, oh ini nggak memberikan aku kesenangan, oh ini kurang lucu, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Alih-alih menonton video yang seperti ini, yang nggak langsung merasakan sebuah sensasi, nggak langsung merasakan sebuah kesenangan, mereka lebih memilih ke konten-konten pendek gitu. Oke? Dan hubungannya di pekerjaan itu apa? Gini. Karena semua orang yang berhasil, semua orang yang ibaratnya tuh menjadi orang yang berbeda, tidak seperti kebanyakan orang. Kayak top tier lah. Kan selalu ya, orang-orang yang ada di puncak, orang-orang yang selalu berada di kalangan elit, itu pasti jumlahnya sedikit dibandingkan orang-orang yang mayoritas. Karena untuk menjadi mayoritas, untuk menjadi mediocre lah istilahnya, itu tuh mudah, kamu nggak perlu effort besar gitu loh. Kamu nggak perlu effort besar, kamu tinggal tiru teman-teman kamu. Gampang kan? Tapi kalau kamu pengen jadi top tier, high value man atau orang-orang yang berhasil, ya kamu harus butuh effort lebih lah. Kamu harus menunda kesenangan kamu. Ketika semua orang nonton konten pendek, kamu nonton konten-konten edukasi seperti ini, kamu nonton videonya siapa ya, podcast, kamu kamu memberikan nutrisi pada otak kamu, jadi kamu nggak mengalami brain rot, pembusukan otak, ya kan? Dan katakanlah kalau misalnya dalam dunia karir pun, kamu pengen jadi orang yang memilih karir yang lebih bagus dibandingkan orang-orang lain, kamu harus rela menunda kesenangan kamu. Dalam karir apapun, itu selalu seperti itu gitu loh. Oke, dan kalau mau dirujuk lagi ke masa lampau, ke sejarah gitu, aku akan ceritakan sejarah di sini ya, sedikit aja. Secara default, otak kita itu memang menyukai hal-hal yang nyaman dan instan. Makanya mayoritas mediocre itu akan selalu seperti itu, karena itu secara default, itu defaultnya manusia gitu loh. Otakku itu suka hal-hal yang berbau nyaman dan suka berbau instan. Kenapa? Karena kalau merunut ke sejarah masa lalu, kebutuhan zaman dulu itu apa sih kebutuhan dalam kehidupan? Di zaman berburu lah, zaman berburu dan meramu. Kebutuhannya ya cuma makan, terus apalagi? Tempat tinggal, dan kebutuhan biologis, kebutuhan untuk berkembang biak. Oke, katakanlah kebutuhan makan. Kebutuhan makan, hari ini, pagi ini mereka berburu, malamnya mereka sudah mendapatkan hasil buruan, atau besok lah katakanlah, mereka sudah mendapatkan hasil buruan. Dan katakanlah kalau misalnya pengen melakukan hubungan seks, ya udah, tidak serumit di kehidupan modern sekarang inilah gitu ya. Orang bisa mendapatkan pasangan secara langsung, bertemu melalui perjodohan, mungkin di zaman dulu lah seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah ketika dulu kebutuhan manusia itu sederhana, tidak kompleks seperti sekarang. Itu cenderung mereka cepat mendapatkan hasil. Mereka ingin makan, ya udah cari sekarang, dan mereka mendapatkan makanan. Dan otak terlatih untuk terbiasa dengan hasil yang cepat, hasil yang nyaman. Oke? Tidak sampai menunggu tahunan, tidak menunggu sampai berbulan-bulan. Nah, itu dia problemnya. Dan otak kita itu tidak mengalami evolusi secepat lingkungan kita itu. Lingkungan kita sekarang itu modern banget. Pekerjaan-pekerjaan itu semakin beragam, kebutuhan itu semakin beragam. Kebutuhan itu tidak hanya basic lah, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang sudah semakin aneh-aneh. Tapi otak kita itu masih otak yang sama digunakan oleh nenek moyang kita. Sehingga kecenderungan, ya kita memang pengennya langsung instan. Pengen hari ini pengen dapat hasil buruan, ya hari ini harus dapat gitu loh, harus ada wujudnya gitu ya. Tapi di dunia modern seperti sekarang ini, itu nggak bisa gitu loh. Dalam artian, kalau katakanlah kebutuhan kamu itu kebutuhan untuk menjadi seorang sarjana lah katakanlah. Aku contohkan sebagai seorang sarjana. Ya kamu harus butuh 4 tahun gitu loh. Kamu jadi dokter. Kamu harus butuh berapa sih kalau dokter tuh harus lewat pokoknya 4 tahun ditambah lagi dengan koas dan macam-macam lah, aku nggak tahu. Yang jelas lebih dari 5 tahun baru kamu jadi dokter.
Nah, zaman dulu nggak ada orang yang kepikiran jadi dokter, nggak ada orang yang kepikiran jadi sarjana. Oke, karena tidak sekompleks sekarang. Tapi sekarang semakin kompleks. Dan otak kita itu masih menggunakan otak yang sama dengan nenek moyang. Sehingga kayak kebutuhan jadi dokter, jadi sarjana, itu rasanya berat banget, rasanya sulit banget, harus nunggu lama. Nah, itu dia. Itu dia penyebabnya. Kalau misalnya kita pengen mendapatkan sesuatu di zaman modern ini, kita tuh butuh terbiasa untuk menyukai hal-hal yang tidak instan, menyukai hal-hal yang kesenangannya tertunda. Kamu nge-gym, minimal kamu 6 bulan lah baru melihat hasil. Setahun kamu udah keren badannya. Dan itu kan butuh waktu yang lama kan. Orang zaman dulu tidak berpikir pengen nge-gym, pengennya makan gitu loh. Sekarang butuh, paling besok udah dapat 2 hari lagi mungkin udah dapat gitu. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan otak yang sama, hari ini nge-gym, 2 hari lagi harus badannya keren. Ya nggak bisa kayak gitu lah, nggak ada orang yang seperti itu. Bahkan Underray atau Arnold pun nggak bisa. Minum dulu, coy. Itu dia kelebihan dari NoFap. Di mana itu melatih diri kamu untuk menunda kesenangan, menunda sebuah dopamin, menunda apa ya? Jadi dopamin itu lebih sehat gitu loh. Kalau dopamin instan itu memang serut langsung turun lagi. Nah, ini menarik untuk aku bahas di next video lah tentang dopamin ini, tapi pada dasarnya kesimpulan dari video ini, kesimpulan dari apa yang ku bicarakan di video kali ini adalah NoFap itu yang ku bilang tadi. Secara marketing, NoFap itu nggak akan bisa menjadikanmu melayang badannya. Sorry, bukan gitu. Gimana sih maksudnya? Oh ini, NoFap nggak akan bisa bikin tubuh kamu melayang, nggak akan bisa bikin tubuh kamu berotot, oke? Tapi secara marketing itu bisa membuat dirimu tertarik untuk NoFap. Tapi kamu harus menurunkan ekspektasi karena realitanya nggak seindah seperti itu, oke? Ada sebuah mekanisme di mana kamu bisa berotot, di mana kamu bisa terbang, dan tanda kutip ya, kamu beli jetpack atau ya, gimana kamu bisa beli jetpack ya, kamu harus kaya terlebih dahulu, kamu harus berhasil jadi orang berhasil terlebih dahulu, baru kamu beli jetpack atau kamu bikin sendiri. Nggak tahu gimana caranya, mungkin barangkali kamu kepikiran untuk bikin jetpack, silahkan komen. Tapi yang jelas, NoFap membantumu melatih menyukai hal-hal yang butuh kesenangan tertunda, hal-hal yang butuh tantangan, dan itu tidak cukup hanya beberapa minggu, itu butuh berbulan-bulan. Kamu pengen jadi lawyer, kamu pengen jadi pemain bola, kamu pengen sekelas pemain timnas, kamu pengen jadi content creator, kamu pengen jadi content creator juga butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak seinstan yang kamu pikir itu loh. Kamu pengen jadi apa lagi? Banyak lah. Itu butuh penundaan kesenangan. Kamu harus kayak berdarah-darah terlebih dahulu lah gitu ya. Kamu nge-gym juga harus butuh kesabaran. NoFap itu membantu kamu untuk sabar. Karena semua proses itu butuh waktu, butuh kesabaran. Dan itu dia. Jadi, kalau kamu pengen mengambil manfaat dari NoFap, manfaat terbesarnya adalah melatih kamu sabar, melatih kamu mau menunda kesenangan kamu. Itu dia. Itu adalah manfaat terbesar dari NoFap. Bukan bikin kamu melayang, bukan bikin cewek mendekat atau jadi magnet. Karena ya kamu harus mulai berpikir secara rasional lah. Jangan termakan marketing dari konten kreator, dari orang-orang. Ya mereka tujuannya bagus, aku tahu, tapi kamu harus sadar sekarang juga gitu loh. Oke, terima kasih. Itu aja yang pengen aku sampaikan. Aku selesaikan terlebih dahulu ininya. Kalau kamu pengen belajar ngomong depan kamera, klik link yang ada di deskripsi. Kita bertemu di video selanjutnya. See you!